Selamat datang di podcast SLCC, Kepulauan Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru di seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabarnya selama masa libur sekolah ini? Semoga Bapak Ibu tetap bahagia, tetap sehat, dan pastinya menyenangkan karena sedang berkumpul bersama keluarga tercinta. Walaupun grup WA masih tetap jalan ya, grup sekolahnya masih tetap jalan karena sedang SPMB. Nah, Bapak Ibu, di masa libur sekolah ini biasanya ada dua tipe guru nih. Ada guru yang pertama yang modenya mode sleep, jadi benar-benar istirahat total. Atau guru yang kedua yang sudah memikirkan walaupun beberapa hari libur sudah memikirkan nanti semester depan saya mau ngapain ya. Dan itulah guru ya Bapak Ibu ya, totalitas tanpa batas. Jadi walaupun libur tetap terus berkembang, tetap terus punya semangat belajar. Nah, ngomongin masalah berkembang, bertumbuh, hari ini kita akan berbincang santai dan penuh makna pastinya tentang sebuah wadah, salah satu wadah yang fungsinya untuk pengembangan profesi guru, yaitu di lingkungan PGRI, yaitu SLCC PGRI. Dan hari ini saya tidak sendirian, saya bersama narasumber luar biasa. Sudah ada Bapak Ketua PGRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Esa. Bapak Agus Sugihartono ya Pak ya. Betul. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Iya, sehat sekali ya Pak. Alhamdulillah. Amin. Dan juga ada Bapak Ketua SLCC Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Sukinda. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Sehat Bapak? Alhamdulillah kita harus selalu sehat. Ya walaupun sedang hiruk pikuk SPMB ya Pak. Wah ya? Ini luar biasa. Tapi kita harus enjoy karena ini adalah merupakan sebuah rutinitas dan pelayanan kita khususnya dari PGRI. Masya Allah luar biasa Bapak. Jadi hari ini kita berbincang santai saja. Berbincang santai kita akan ngomongin tentang SLCC PGRI. Oh, iya. Nah, apa itu SLCC? Mungkin teman-teman atau guru-guru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pernah mendengar Bapak ya. Tapi hari ini kita mau coba mengenal lebih dekat. Nah gitu Pak. Jadi tapi sebelumnya saya mau ke Pak Agus dulu nih. Nah Pak Agus, jadi kan biasanya libur sekolah ini Bapak Ibu guru nih tadi saya sebutin nih modenya ada dua. Ya. Ada yang tadi mode sleep kalau di laptop ya Pak. Ya. Mode sleep yang benar-benar istirahat gitu. Ya. Atau yang kedua tadi yang terus belajar. Betul, belajar, ya. Semangatnya luar biasa gitu. Nah, saya mau ke Bapak nih di tengah perkembangan dunia pendidikan saat ini nih Pak ya. Kenapa sih guru itu harus terus mengembangkan diri dan harus terus belajar? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya Bapak. Agus Sugihartono, Ketua PGRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Seperti yang disampaikan di pembukaan oleh Mbak Esa, itu betul sekali. Bahwasanya guru itu ada dua jenis tadi ya. Yang satu sleep, yang satu mempersiapkan diri untuk pembelajaran untuk anak didik yang akan datang. Nah ini begini, dari PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia ini hadir. Ini ada namanya wadah khusus, yaitu namanya SLCC, Smart Learning and Character Center, yaitu sebagai wadah penelitian pengembangan dan untuk mempersiapkan, yaitu adanya pengembangan tentang karakter siapa siswa. Jadi ada ungkapan kalau siswa ingin pintar, gurunya juga harus pintar. Makanya PGRI hadir untuk menangkap itu, menjawab itu, bahwasanya maka dihadirkanlah SLCC. Kenapa? Karena di LCC nanti tidak hanya tugasnya hanya guru belajar tentang komputer, tidak. Tetapi adalah untuk mempersiapkan bahwasanya di era yang serba teknologi, yang serba digital ini guru harus mampu, harus diajari, dibekali itu. Sehingga dalam pembelajaran di kelas betul-betul menarik dan juga untuk karir ke depan bagi guru harus dipersiapkan. Itu kira-kira Pak. Oke, berarti tadi sebenarnya udah nyangkup semua ya Pak ya. Jadi ketika kita ngomongin tentang pendidikan, kenapa guru harus selalu belajar? Di situ juga tadi Bapak menyinggung tentang latar belakangnya tadi yang sebelumnya SLCC PGRI gitu ya Pak ya. Karena tadi adanya teknologi, pentingnya guru tahu tentang literasi digital, terus ngomongin tentang karakter murid gitu ya Pak ya. Oke, berarti itu udah menyangkup latar belakangnya perlunya SLCC di yang ada di. Jadi PGRI ini, SLCC ini bagian dari PGRI ya Pak ya, betul Pak? Betul. SLCC ini kepanjangan dari Smart Learning
and Character Center. Oke, sekarang kita ke Pak Sukinda Oh nih iya, ya. iya. Bapak, jadi sebetulnya secara sederhana sebenarnya SLCC itu apa? Walaupun sudah disinggung sama Pak Agus dari Ketua SLCC sendiri nih. Sebetulnya secara singkat untuk dapat dipahami oleh Bapak Ibu guru di seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, SLCC ini apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Waalaikumsalam Esa. warahmatullahi. Jadi kebetulan karena kita tergabung di SLCC Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, SLCC ini sendiri adalah memang seperangkat ya atau perangkat daripada organisasi kita PGRI, artinya bagian dari PGRI, yang mana SLCC ini adalah sebagai wadah dalam rangka pengembangan kompetensi guru-guru kita agar menjadi profesional, khususnya dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan juga yaitu pengembangan karakter ya. Jadi oleh karena itu SLCC ini sendiri nanti akan merupakan sebuah wadah bagaimana kita mengkolaborasikan ya dan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini untuk berbagi, berkolaborasi yaitu tentang pemanfaatan teknologi pendidikan ya kepada yaitu guru-guru kita yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oke, berarti SLCC ini menjawab atas kebutuhan para Bapak Ibu guru ya Pak ya. Di Betul. tengah tantangan luar biasa sebagai guru, kira-kira nih Pak, tantangan guru sekarang nih Pak, apa aja ya kira-kira ya? Kalau saya sendiri sebagai guru BK sih, saya kebetulan guru BK Bapak, kalau tantangan saya lebih kepada perubahan kurikulum. Nah, tadi kan SLCC menjawab kebutuhan nih. Nah, tantangan lainnya apa ya Pak kira-kira yang akan menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian SLCC? Ya. Tantangan ke Bapak depan lihat. yang pertama memang dengan yaitu kemajuan di era globalisasi. Artinya seorang guru itu memang harus dapat mempersiapkan diri dengan perubahan ya, perkembangan zaman. Salah satunya bagaimana yaitu guru harus memanfaatkan teknologi dalam rangka yaitu melaksanakan aktivitas mereka khususnya sebagai tenaga pendidik. Jadi memanfaatkanlah teknologi yang ada ini untuk memudahkan aktivitas kita dalam proses belajar mengajar itu sendiri. Nah, jadi artinya ke depan tantangannya guru jangan hanya diam saja. Teknologi itu terus berkembang. Dan kita harus memanfaatkan teknologi ini untuk memudahkan proses yaitu aktivitas kita terutama di dalam yaitu meningkatkan keprofesional kita sebagai seorang guru. Dan SLCC wadahnya, betul Pak Agus? Betul. Iya, SLCC PGRI wadahnya ya. menghadirkan LCC. PGRI menghadirkan. Apakah SLCC ini Bapak ada di seluruh provinsi di Indonesia kah? Atau hanya di Provinsi Bangka Belitung? Baik Pak. Jadi gini, jenjangnya. SLCC itu di pusat ada wadahnya, ya Smart Learning and Character Center di pusat di Jakarta yang di Pak Jim dan Bapak banyak profesor-profesor hebat yang ada di sana. Yang terlibat Tujuannya, ya, Pak? yang terlibat sehingga apa? Siswa semangat belajar, guru semangat mengajar, diantaranya pirantinya diantaranya adalah melalui LCC ini, sehingga guru mengajarnya betul-betul akhirnya bermutu dikarenakan mengikuti era yang memang sekarang suatu keharusan seperti disampaikan Bapak Ketua tadi. Digital tidak bisa Hindari ya? tidak bisa dihindari. Teknologi suatu kebutuhan yang memang sudah wajib harus ada. Sehingga anak-anak belajarnya makin semangat karena apa? Hadirnya teknologi. Mungkin dengan model baca Canva, mungkin diantaranya sampai coding dan sebagainya. Maka SLC ini wadahnya. Iya, luar biasa sekali ya Pak, menarik. Berarti memang betul-betul SLCC ini hadir tadi saya sampaikan untuk menjawab kebutuhan guru di era perkembangan zaman sekarang. Betul. Dengan tantangan yang luar biasa ya Pak ya. Dan ada di Pusat, pusatnya juga provinsi, ya. sampai kabupaten kota memang harus hadir. Oke, Ya. Dan kali ini kita memperkenalkan ini kepada Bapak Ibu guru di seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Gitu. Sasarannya Pak, kalau SLCC ini berarti sasarannya apakah semua jenjang? Ya. Jadi untuk SLCC ini sendiri, ini kan sasarannya karena kita adalah merupakan yaitu bagian dari PGRI. Jadi PGRI itu kan anggotanya seluruh jenjang. Dari levelnya yaitu dari mulai TK, kemudian juga SD, SMP, Sampai maupun perguruan SMA, tinggi. sampai dengan Perguruan perguruan tinggi, tinggi. Jadi SLCC ini sendiri nanti dia tetap yaitu bisa dimanfaatkan ya sebagai wadah pengembangan bagi anggota-anggota PGRI itu sendiri.
Nah, terutama sebenarnya bukan hanya terfokus kepada guru saja, Mbak. Iya. Karena anggota PGRI juga termasuk yaitu tenaga Iya. kependidikan. Nah, ini juga perlu kita yaitu berikan sebuah pelatihan bagaimana nanti mereka bisa mempersiapkan dokumentasi, kemudian peralatan-peralatan dan membantu guru yang ada di sekolahnya sehingga proses pelaksanaan penggunaan IT itu juga bisa yaitu dilaksanakan secara maksimal. Oke, baik. Jadi memang Bapak Ibu guru, berarti SLCC ini yang bagian dari PGRI bukan hanya diperuntukkan untuk guru, tapi Ya. diperuntukkan untuk tenaga kependidikan juga dan Iya. semua jenjang. Ya, dan gini juga Mbak Esa. Memang utamanya untuk anggota PGRI ya, Betul. guru, tenaga pendidikan, tetapi suatu saat nanti juga harus menjangkau dan bisa menjangkau keluar PGRI juga. Misalkan ada lembaga-lembaga pelatihan yang memang suatu saat juga akan memanfaatkan SLCC ini. Jadi tidak hanya guru saja. Misalkan di Depnaker bisa, di kantor apapun bisa. Jadi karena di sini nanti tempatnya ya seperti Center Excellence tentang teknologi lah. Jadi siapapun bisa nanti masuk. Menarik ya Pak ya. Jadi memang bisa mengajak banyak mitra Ya, gitu ya itu, Pak, ya. biar semakin luar biasa dan berkembang seperti itu. Jadi tadi semuanya bisa, semua jenjang bisa. Nah, ngomongin tentang sasaran sudah Bapak. Iya. Sekarang penasaran nih Pak, kira-kira nih programnya apa aja di SLCC khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Iya. Ya, khusus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini programnya yang pertama adalah peningkatan kompetensi guru di bidang teknologi informasi. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita melakukan yaitu peningkatan kompetensi guru dalam bidang digital untuk mendukung proses pembelajaran ya. Nah, kemudian bagaimana juga kita yaitu memberikan pemahaman tentang literasi edukasinya, terutama yaitu penggunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, selain itu juga nanti program kita, karena ini kan menyangkut karakter juga. Iya, betul. Jadi tentu ada yaitu pembinaan karakter. Nah, karakter ini sendiri bukan hanya kepada anak didik, tetapi kita sebagai guru juga tentunya harus yaitu ada peningkatan karakter. Saya contohkan misalnya dalam rangka yaitu penguatan karakter yaitu guru-guru BK, Mbak ya. Nah, guru-guru BK ini kan tentunya yang selalu yaitu dekat dengan siswa ya. Makanya bukan hanya kita yaitu melatih siswanya, tetapi gurunya juga harus kita latih, latih ya. Nah, jadi tentunya ke depan kita juga akan melakukan yang namanya yaitu kelas kesejahteraan psikologi guru. Nah, guru harus kita berikan pemahaman ya, lebih mendalam lagi bagaimana pengembangan anak untuk kedepannya sehingga anak ini memang yaitu memahami dengan kebutuhan mereka. Nah, gurulah yang orang yang terdekat yaitu di sekolah gitu. Jadi programnya itu tidak hanya satu kegiatan ya Pak ya. Berarti ini merupakan ekosistem belajar yang memang menjangkau semua, bukan hanya teknologi ya Pak. Tadi karakter, ada kesejahteraan psikologis guru. Nah, itu penting sih Pak kalau menurut saya Pak. Ya, apalagi sedang libur seperti ini ya Pak Agus ya. Jadi sebelum masuk semester baru, kalau bisa ini udah bisa Pak udah kira-kira kapan nih Pak kalau untuk yang kesejahteraan psikologis nih Pak? Nah, ini rencananya memang sebelum ajaran baru ya. Ya, karena guru-guru ini ya perlu sebelum dia memasuki yaitu jenjang proses pembelajaran, maka kita bekali dulu ini ya. Mudah-mudahan bulan Agustus ya, bulan depan Agustus atau Oktober ini bisa kita jalankan. Mudah-mudahan ya Pak. Jadi kaminya sebagai guru bisa sejahtera dulu sebelum menghadapi anak-anak yang Masya Allah luar biasa. Jadi psikologisnya udah siap gitu ya Pak ya. Kalau menurut Pak Agus nih, dengan program yang disampaikan oleh Pak Ketua nih, Bapak melihatnya seperti apa? Jadi begini, sesuai dengan tekad PGRI. Tekad PGRI itu kan inginnya guru sejahtera, bermartabat, terlindungi. Dan ini seperti yang disampaikan Bapak Ketua tadi, ini juga dalam programnya, ini menyentuh pada guru. Termasuk dengan adanya SLCC, adanya ilmu-ilmu yang dibuat SLCC, ini juga termasuk bagian kesejahteraan. Kesejahteraan tidak selamanya berupa uang, itu kan. Termasuk tambahan gizi-gizi ilmu itu penting. Makanya caranya apa? Tadi dari awal kalau ingin siswa cerdas, gurunya harus cerdas juga. Harus cerdas dulu. Makanya dibuatlah melalui wadah khusus yang diadakan oleh PGRI adanya SLCC. Maka dikembangkan melalui tugas-tugas apa program yang disampaikan Bapak Ketua tepat alasan.
Jadi sebuah ekosistem belajar, jadi bukan hanya pelatihan tentang teknologi juga sebetulnya, Iya. tentang karakter juga Karakter ada, bahkan juga. mungkin kegiatan lain menulis misalnya Pak ya. Menulis ya, jurnal, kemudian publikasi ilmiah. Ini Iya. seluruhnya harus kita yaitu Iya. berikan Di pelatihan wadah, kepada guru-guru. pelatihan. Wadah. Iya. Nanti kita akan yaitu semacam wadah kita merangkum ya kemampuan-kemampuan guru yang menulis sehingga Menunjang ada akademik wadah untuk guru menyalurkan juga ya? ya. Iya. Ya. Iya, jadi Nah, memfasilitasi guru betul-betul memfasilitasi, ya, iya. kebutuhannya memang Iya. terfasilitasi dengan baik ini nih. Betul. Jadi tidak baiknya untuk tidak disia-siakan wadah ini ya Pak ya. Nah, berarti ini di kabupaten kota juga SLCC-nya ada ya Pak ya? Di kabupaten kota kita sudah ada SLCC karena kan SLCC ini mulai dari pusat, kemudian provinsi dan juga di kabupaten kota. Nah, harapan kita nanti SLCC yang ada di kabupaten kota yang telah yaitu dibentuk dari PGRI kabupaten kota ini bisa berkolaborasi juga dengan SLCC yang ada di provinsi. Makanya nanti akan kita komunikasikan suatu saat mungkin Pak Agus ini Iya. perlu kita Ada adakan sih. rakor Iya, tingkat betul. provinsi, Boleh. kan? Boleh, Pak, Rakor boleh, Pak. SLCC Iya. tingkat provinsi seperti itu. Jadi untuk menyamakan persepsi kita tentang apa kedepannya yang harus dilakukan oleh SLCC ini sendiri. Ya, jadi visi misinya, tujuannya Iya, jelas gitu ya Pak Agus ya. Nah, oke, berarti harapannya Pak, untuk SLCC nantinya seperti apa? Boleh dari Pak Agus Baik. dulu, kemudian nanti Pak Sudika. Kami setiap kesempatan ada konferensi rakor di pusat, Ibu Ketua Umum, Ibu Profesor Dr. Unifah Rosidi, ini selalu menitipkan pesan yang digarisbawahi betul. Guru mesti harus diadakan pelatihan-pelatihan. Guru harus diberikan gizi. Makanya wadahnya SLCC. Nah, di sana ketuanya di SLCC pusat itu kan ada Pak Profesor Eka Indra Ijazid dan juga ada Bapak Jimmy. Nah, di sana selalu ada pelatihan-pelatihan yang suatu saat mudah-mudahan dari pengurus-pengurus SLCC kabupaten, kota, provinsi nanti juga akan diundang ke sana. Harapannya apa nanti suatu saat? Yang menikmati adalah ya guru, ya karakter siswa, karakter guru juga akhirnya menjadi semua berbobot. Kalau dari Pak Sukinda? Jadi gini, harapan saya SLCC ini yang pertama adalah sebagai motor penggerak ya, motor penggerak dalam rangka meningkatkan yaitu profesional guru khususnya dalam rangka pemanfaatan TIK dalam meningkatkan keprofesionalnya. Yang mana yang kedua, SLCC di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini adalah nanti sebagai yaitu jangan sampai ada jenjang karena kita ini kan negara daerah kepulauan. Jangan ada yaitu kesenjangan antara yaitu pulau-pulau yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Karena dengan SLCC ini karena sifatnya kita bisa menggunakan secara teknologi informasi. Jadi pengembangan itu jarak jauh kan bisa kita lakukan. Menjangkau semua ya Pak. Bisa menjangkau semua. Nah, wadahnya ini. Jadi seluruh yang ada di kepulauan, daerah-daerah lain, maka kita bersama-sama berkolaborasi untuk meningkatkan yaitu kompetensi kita melalui teknologi informasi ini sendiri. Kemudian yang kedua, harapan kita adanya peningkatan kemitraan, Pak. Ini yang penting. Jadi untuk mengembangkan SLCC ini sendiri, nanti kita akan melakukan koordinasi, kolaborasi dengan kemitraan kita, bukan hanya yaitu dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bahkan dengan lembaga lain juga BPMP dan sebagainya. Ini bisa berkolaborasi. Makanya pengembangan kemitraan ini memang harus yaitu kita lakukan gitu kan, sehingga memang peran SLCC ini memang dirasakan oleh anggota PGRI itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga harapan saya kita meningkatkan sinergitas, Pak. Karena antara SLCC ini sih dengan yang ada di PGRI, pengurus PGRI sebagai yaitu lembaga induk atau organisasi induk, kemudian SLCC yang ada di kabupaten kota, SLCC yang ada di pusat ya, kita harus adanya kolaborasi bersinergi dalam rangka meningkatkan kompetensi guru kita sehingga guru itu bisa yaitu menerapkan kompetensinya dalam menghadapi yaitu di era globalisasi. Ya betul, berarti misi yang dibawa SLCC ini luar biasa ya Pak Agus, Bapak ya.
Luar biasa dan merugi sekali jika ketika memang ada kegiatan dari SLCC dengan Dilewatkan. begitu misinya Iya. luar biasa dilewatkan. Betul Pak Agus, itu rugi sekali ya. Bagaimana nih kaitan dengan tadi perkembangan teknologi Pak? Bagaimana tanggapan Bapak nih tentang mungkin Bapak Ibu guru yang sudah lama mengajar tapi dengan teknologinya masih kurang percaya diri. Nah, itu bagaimana Pak? Ya, baik. Kadang-kadang gini, Bapak Ibu guru kita, lebih-lebih Bapak Ibu guru yang sudah senior atau sudah katakanlah sudah di atas 50 ya. Kadang-kadang dia terbuai pada comfortable zone atau di zona nyaman. Iya, zona Sehingga nyaman. tidak mau mengupdate dirinya, tidak mau mengubah dirinya untuk berubah yang ada kaitannya dengan teknologi. Jadi ini sesuatu yang mesti harus kita ingatkan, yang kita bangkitkan bahwasanya teknologi itu suatu keharusan. Siapa yang melewati atau meninggalkan teknologi berarti akan semakin ketinggalan. Itu Pak. Oke, kalau dari Pak Sukinda nih menanggapi fenomena yang seperti itu, bagaimana Pak? Iya. Jadi guru ya, yang namanya guru memang kita harus selalu yaitu beradaptasi dengan perubahan, dengan kondisi yang ada. Kalau sekarang di era digitalisasi, mau tidak mau, suka tidak suka, berarti kita harus belajar. Iya. Ya, yang namanya belajar siapapun meskipun umur kita sudah tua itu saya yakin itu bisa. Oleh karena itu harapan saya kepada teman-teman guru ya yang memang ya saya anggap sudah senior itu tidak ada kata terlambat untuk belajar. Betul. Tidak mengenal Kalau usia ya Pak tidak ya? mengenal Tidak usia ya, dan ini adalah merupakan sebuah hal yang prinsip dalam rangka peningkatan kompetensi kita di era sekarang. Iya. Jangan sampai kita yaitu kalah dengan anak murid kita. Betul, Ya gitu, Pak. kita harus paham dulu baru Betul. kita bisa yaitu memberikan proses pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi agar murid juga yaitu senang mengikuti proses Ya, pembelajaran. dan keduluan murid update status ya Pak Iya. ya. Kita juga harus update gitu ya Pak. Makanya dari hadirnya SLCC tadi sebagai ruang bertumbuh, mungkin saya simpulkan sebagai ruang bertumbuh untuk beradaptasi, untuk mengembangkan kompetensi para Bapak Ibu guru di segala bidang, di Iya. segala hal, dan rugi sekali jika misi yang dibawa SLCC ini tidak kita tangkap, Tuh. tidak kita manfaatkan seperti itu. Iya. Nih, sekarang jawab singkat aja Pak ya. Sebelum kita tutup, boleh jawab singkat saja. 3 kata untuk guru Bangka Belitung. Ke Pak Agus dulu. Begini, ada ungkapan begini, ipsa scientia potestas est. Nah, apa itu Untuk Pak? menguasai dunia maka memerlukan ilmu pengetahuan. Maka guru harus tidak boleh berhenti untuk belajar, tetapi tetap terus belajar. Iya, belajar sepanjang hayat ya Pak ya. Betul. Iya. Kalau dari Pak Sukinda, Pak maaf Sukinda. Pak. Kalau dari Pak Sukinda, guru Bangka Belitung dalam 3 kata. Guru harus smart dan paham teknologi. Iya. Oke. Saya kira guru harus smart learning karakter center, tapi tidak ternyata ya. Kalau SLCC dalam 3 kata Pak Agus. Ya. Untuk Babel Pak ya, untuk Ya Babel. boleh SLCC 3 kata untuk Babel. Harus hadir dan semua guru mengikuti. Iya. Pak Sukinda, SLCC dalam 3 kata? SLCC berguna dan bermanfaat. Iya, Masya Allah. Ya, jadi mungkin itu Bapak Iya. bincang singkat kita hari ini. Saya rasa sudah dapat sekali maknanya bahwa SLCC tadi memang ada hadir sebagai ruang bertumbuh untuk Bapak Ibu dan misinya luar biasa. Jadi Bapak Ibu guru, seluruh Bapak Ibu guru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dari perbincangan kita hari ini kita sama-sama belajar bahwa guru itu bukan hanya tentang pengalaman mengajar, tapi tentang untuk terus belajar, begitu. Dan SLCC hadir menjadi salah satu ruang yang mendukung untuk guru terus bertumbuh, beradaptasi dan memperbuat kompetensi di tengah perkembangan zaman. Nah, terima kasih kepada Bapak Agus sebagai Sama-sama, Pak Esa. Ketua PGRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bapak Sukinda sebagai Ketua SLCC Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih waktunya. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini menjadi hal yang menginspirasi dan SLCC programnya secepat mungkin Pak Kita laksanakan. Iya, agar cepat Amin. dirasakan, terutama yang tadi kesejahteraan psikologis Pak. Siap. Iya. Ya, nanti kita kolaborasi melaksanakan itu sehingga guru kita siap untuk menghadapi tahun ajaran baru. Iya, jadi menjadi guru yang tipe kedua Pak. Jadi guru Betul. yang Tidak tidak
tidak slip, tapi Betul. sudah memikirkan nanti semester depan saya mau ngapain ya gitu. Baik, Bapak Ibu guru dimanapun berada, Bapak Ibu guru di seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saya Esa Sri Fatmawati. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.